Buat kamu yang pernah mengalami asam lambung, berikut beberapa fakta yang dapat membantu kamu dalam mengenali penyakit asam lambung. Mau tahu? Tonton video ini. Hai Besti, kembali lagi dengan aku, Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang beberapa fakta tentang penyakit asam lambung. Mau tahu dan penasaran? Tonton video ini sampai habis. Asam lambung salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat, tua dan muda, miskin ataupun kaya. Asam lambung ini merupakan cairan asam yang diproduksi oleh lambung dalam sistem pencernaan manusia. Nah, asam lambung ini memiliki peran penting loh dalam pencernaan makanan. Tetapi jika kadar asam lambung yang berlebihan akan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, di video ini aku akan membahas fakta-fakta tentang asam lambung yang mungkin bisa berguna untuk kamu. Nah, asam lambung atau penyakit GERD atau disebut dengan gastroesophageal reflux disease adalah kondisi medis yang terjadi ketika cairan lambung dan asam naik kembali ke dalam esofagus. Nah, esofagus adalah tabung yang menghubungkan mulut dengan lambung. Normalnya, terdapat otot cincin di bagian bawah esofagus yang disebut dengan lower esophageal sphincter atau LES, yang dimana berfungsi untuk menjaga makanan dan cairan tetap berada di dalam lambung untuk mencegah refleks balik. Nah, pada penderita GERD ini, otot esofagus mungkin lemah atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan asam lambung dan cairan lambung tersebut kembali naik ke esofagus. Nah, gejala umum dari GERD ini meliputi sensasi terbakar di dada yang sering disebut heartburn, regurgitasi atau naiknya isi lambung ke dalam mulut, nyeri dada, kesulitan menelan, batuk kronis, dan suara serak. Siapapun bisa mengalami GERD atau gastroesophageal reflux disease pada usia berapapun, tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kondisi ini. Mungkin yang pertama adalah mereka yang mengalami kelebihan berat badan atau disebut dengan obesitas, memiliki resiko lebih tinggi terkena GERD dibandingkan dengan mereka yang memiliki berat badan sehat. Selain itu, perokok atau mereka yang terpapar asap rokok secara intens memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan GERD ini. Kemudian, hal ini juga umum terjadi pada wanita hamil. Lalu, orang yang mengkonsumsi obat-obatan juga sedang mengalami penyakit tertentu beresiko juga untuk terkena GERD. Para peneliti berpendapat bahwa stres dapat menyebabkan perubahan dalam otak yang dapat meningkatkan sensitivitas terhadap reseptor rasa sakit, sehingga kamu terasa lebih peka terhadap peningkatan kadar asam yang ringan. Stres juga dapat mengurangi produksi zat yang disebut dengan prostaglandin, yang biasanya prostaglandin ini melindungi lambung dari efek asam. Stres ketika dikombinasikan dengan kelelahan bisa memicu peningkatan refleks asam. Dan banyak penelitian yang membenarkan hal ini. Nah, bagi Besti yang sudah memiliki asam lambung, stres akan memperparah gejala. Terkadang asam lambung memiliki gejala yang sama dengan angin duduk. Pada kenyataannya, keduanya berbeda. Angin duduk bahasa medisnya adalah angina pectoris, yaitu nyeri dada yang terjadi karena terganggunya aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung dan penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Nah, penyumbatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Salah satunya yaitu timbunan lemak atau kolesterol berlebih di dalam tubuh. Nah, gejalanya adalah seperti nyeri pada bagian dada. Biasanya, nyeri dada ini memiliki ciri yang khas, yaitu terasa seperti ditekan atau tertimpa benda yang berat di bagian dada. Rasa nyeri ini juga disertai rasa terbakar yang menjalar hingga ke lengan kiri, leher, rahang bahkan sampai ke punggung. Kemudian sesak nafas, pusing dan mual, dan sebelum terjadi serangan, tubuh mudah merasa lelah, pingsan, keringat dingin. Nah, perbedaan angina pectoris dengan asam lambung, saat mengalami asam lambung, duduk tegak dan mengkonsumsi obat seperti antasida biasanya akan membantu mengurangi rasa sakit. Gejala biasanya akan memburuk jika kamu tidur dalam posisi terlentang atau membungkuk. Nah, namun ketika mengalami serangan jantung, mengkonsumsi obat seperti antasida dan duduk tegak umumnya tidak akan memberikan perbedaan gejala. Aktivitas fisik dapat membuat gejala menjadi lebih parah. Kemudian selain itu pada asam lambung, biasanya gejala muncul beberapa jam setelah makan. Namun, jika Besti merasa lapar dan tidak makan dalam waktu yang lama, kemungkinan gejala yang kamu alami bukan disebabkan oleh reflux asam atau asam lambung. MAH adalah peradangan atau iritasi pada dinding lambung. Ini bisa akut ataupun kronis. Penyebab MAH bisa bervariasi, termasuk infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan obat tertentu, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan faktor lainnya. Nah, gejala MAH dapat mencakup nyeri perut, mual, muntah, perasaan kenyang, dan perut terasa tidak nyaman. Nah, pada GERD biasanya terjadi pada orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi. Sebagian besar anak yang mengalami asam lambung naik akan sembuh sendiri seiring berjalannya waktu. Perubahan dalam pola makan dapat membantu mengurangi kejadian asam lambung. Tetapi, untuk beberapa kasus mungkin memerlukan perawatan medis jika gejala menetap. Langkah-langkah berikut dapat membantu kamu untuk mengurangi gejala GERD atau gastroesophageal reflux disease atau reflux asam. Yang pertama, turunkan berat badan jika sudah mencapai obesitas. Kemudian, hindari makanan dan minuman yang dapat meningkatkan produksi asam lambung, termasuk minuman berkafein, makanan berlemak, dan alkohol. Kemudian, hindari makanan yang dapat memperlambat pengosongan lambung, terutama makanan berlemak dan makanan olahan. Kemudian selain itu, hindari juga untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi besar. Hentikan kebiasaan merokok. Setelah makan, jangan langsung berbaring. Saat tidur, tinggikan kepala tempat tidur atau gunakan bantal lebih tinggi. Kemudian perhatikan posisi tidur. Posisi tidur miring ke kiri juga akan dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Jika kamu tidak langsung mengobati GERD, maka bisa menyebabkan masalah yang serius seperti esofagitis, yaitu kondisi ketika lapisan dalam esofagus kamu menjadi meradang. Nah, esofagitis ini bisa ringan atau parah, dan dalam kasus parah dapat menyebabkan erosi, ulcerasi, dan penyempitan esofagus yang membuat kesulitan menelan. Hal ini bisa menyebabkan perdarahan dalam saluran pencernaan bagian atas yang nantinya bisa menghasilkan gejala seperti anemia, muntah darah, tinja berwarna hitam,
atau bahkan darah di dalam tinja. Nah, bisa juga terjadi Barrett's esophagus, yaitu kondisi di mana lapisan sel dalam esofagus berubah menjadi tipe sel yang lebih mirip dengan usus sebagai respon terhadap paparan asam lambung yang berkepanjangan. Barrett's esophagus dapat meningkatkan risiko kanker esofagus, terutama jenis adenokarsinoma esofagus. Dokter akan memberikan pengobatan yang sesuai dengan keluhan, kemudian akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian bisa diberikan obat seperti golongan antasida, yaitu obat yang dapat membantu menetralisir asam lambung dan memberikan peredaan sementara dari gejala asam lambung. Kemudian bisa juga diberikan obat golongan H2 blocker seperti ranitidin atau famotidin, yaitu obat yang dapat menghambat kerja histamin pada reseptor histamin 2 yang ada di dinding lambung sehingga produksi asam lambung bisa berkurang. Kemudian bisa juga obat dari golongan inhibitor pompa proton atau PPI seperti omeprazol, lansoprazol, atau esomeprazol yang dapat bekerja untuk menghambat sistem enzim adenosin trifosfat hidrogen kalium atau pompa proton dari sel parietal lambung. Obat ini digunakan untuk pengobatan jangka panjang. Tetapi Besti harus ingat ya, selalu konsultasikan ke dokter sebelum mengkonsumsi obat. Makanan di sini yang dimaksud adalah makanan bukan untuk menyembuhkan asam lambung ya Besti, tapi makanan yang dapat mencegah terjadinya asam lambung. Makanannya seperti pisang, sayuran hijau tinggi serat, daging tanpa lemak, jahe dan oatmeal dapat mencegah asam lambung. Tapi jika Besti suka mengkonsumsi telur tapi punya asam lambung, hindari kuning telurnya ya. Kemudian hindari juga makanan tinggi lemak, tinggi gula, makanan pedas, minuman yang asam, dan berkafein. Nah, demikian video fakta tentang penyakit asam lambung. Gimana nih Besti? Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!